warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dwi Akta Insyiratul Ulum dari Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang energi air. Apa itu energi air? Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa perusahaan di bidang pertanian bahkan juga memiliki pembangkit listrik sendiri yang bersumber dari energi air. Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas dengan jumlah sekitar 800. Pemanfaatan energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial gravitasi. Energi mekanik aliran air yang merupakan transformasi dari energi potensial gravitasi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Umumnya, turbin digunakan untuk membangkitkan energi listrik, sedangkan kincir digunakan untuk pemanfaatan energi mekanik secara langsung. Pada umumnya, untuk mendapatkan energi mekanik, aliran air ini perlu beda tinggi air yang diciptakan dengan menggunakan bendungan. Akan tetapi, dalam menggerakkan kincir, aliran pada sungai dapat dimanfaatkan ketika kecepatan alirannya memadai. Pembangkit listrik mikrohidro mengacu pada pembangkit listrik dengan skala 100 kW. Banyak daerah di pedesaan Indonesia yang dekat dengan aliran sungai yang memadai untuk pembangkit listrik pada skala yang demikian. Diharapkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa-desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri dalam mengantisipasi kenaikan biaya energi atau kesulitan jaringan listrik nasional untuk menjangkaunya. Selanjutnya ada PLTA dan mikrohidro. Energi yang dimanfaatkan di Indonesia pada umumnya dalam skala besar atau PLTA. Ada beberapa kontroversi untuk menggolongkan PLTA sebagai sumber energi terbarukan karena dampak negatifnya terhadap kondisi lingkungan. Bendungan besar yang digunakan dapat memperlambat debit aliran sungai secara signifikan sehingga mempengaruhi ekosistem sungai. Suplai air untuk keperluan lainnya pun juga terkena dampak. Dalam konstruksi bendungan yang membutuhkan lahan yang luas seringkali harus mengkonversi ekosistem di daerah aliran. Berbeda dengan pemanfaatan energi mikrohidro sehubungan dengan skala yang tidak tertentu, yang tidak terlalu besar, dampak terhadap lingkungan dan tidak terlalu besar. Selanjutnya ada pemanfaatan energi air menggunakan kincir dan turbin. Kincir air. Pemanfaatan energi air dalam skala kecil dapat berupa penerapan kincir air dan turbin. Dikenal ada 3 jenis kincir berdasarkan sistem aliran-alirannya. Yang pertama, ada kincir overshoot. Air melalui atas kincir dan kincir berada di bawah aliran air. Air memutar kincir dan air jatuh ke permukaan lebih rendah. Kincir bergerak searah jam-jam. Yang kedua, kincir breadshoot. Kincir diletakkan sejajar dengan aliran air sehingga air mengalir melalui tengah-tengah kincir. Air memutar kincir berlawanan dengan arah jam-jam. Yang terakhir atau yang ketiga, kincir undershoot. Posisi kincir air diletakkan agak ke atas dan sedikit menyentuh air. Aliran kincir yang menyentuh kincir menggerakkan kincir sehingga berlawanan arah dengan jarum jam. Besar daya yang dapat diberikan aliran air melalui kincir atau turbin dapat dihitung dengan rumus berikut. Daya yang diberikan aliran air melalui titik kincir atau watt sama dengan efisiensi sistem dikali berat air persatuan volume dikali debit air dikali ketinggian permukaan. Macam-macam turbin. Ada 3 macam turbin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, turbin Pelton. Yang kedua, turbin Kaplan. Yang ketiga, turbin Francis. Turbin Pelton merupakan turbin impuls yang prinsip kerjanya mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik dalam bentuk pancaran air. Pancaran air yang keluar dari mulut nozzle diterima oleh mangkok-mangkok pada roda jalan sehingga roda jalan berputar.
Yang kedua, turbin Kaplan. Turbin Kaplan adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida kerjanya. Prinsip kerja turbin Kaplan adalah memanfaatkan semaksimal mungkin energi yang dapat ditangkap oleh peralatan utamanya, yaitu roda jalan yang digunakan untuk memutar generator. Yang terakhir, turbin Francis adalah turbin hidrolik yang paling populer. Turbin ini adalah jenis yang paling dapat diandalkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya adalah prinsip pemanfaatan mikrohidro. Air sungai dari bendungan kemudian dialirkan melalui parit, sebagian air dialirkan ke dalam bak penampung dan sebagian lagi dialirkan untuk keperluan irigasi. Air dalam bak penampung kemudian disaring dan dialirkan ke bak penenang. Bak penenang berfungsi untuk menenangkan air agar tidak terjadi kumparan air yang dapat menyebabkan turbin bekerja tidak efisien. Air dalam bak penenang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa besar yang disebut penstock yang menuju powerhouse. Di dalam powerhouse terdapat turbin dan generator. Putaran turbin menyebabkan generator berputar. Di dalam generator, energi air yang digerakkan turbin diubah menjadi energi listrik untuk menghasilkan tegangan yang tinggi, maka perlu adanya transformator. Sekian dan terima kasih.